dijamin. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Kata Kangjeng Nabi, saya beserta orang yang ngasihanin anak-anak yatim di surganya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Alhamdulillah. Anak-anak yatim belum udah pulang ya? Oh belum, masih ada? Ya. Bangkotan itu mau. Jadi ternyata menjadi sukses itu hadirin sekalian tidak harus lengkap ada orang tua. Buktinya walaupun Kangjeng Rasul tidak dididik oleh ayahnya, karena dalam sejarah tercatat Rasul ditinggal wafat oleh ayahnya ketika Rasul ada 2 bulan di dalam kandungan rahim ibunya. Betul apa betul? 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah. Jangan diem aja, Pak Eko udah di-DP-in belum ini? Buset, saya udah ngeden-ngeden biar enakan ini. Dari DPI belum. Ayo enak. Biar semua ikut menyemarakan malam hari ini. Amin. Ya Rabbal. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusuri Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Barang rohadil yang tashmu binayalil maulidi wa barikun nur yabdu bima'ani ahmad. Rohadil yang tashmu binayalil maulidi wa barikun nur yabdu bima'ani ahmad. Wa barikun nur yabdu bima'ani ahmad. Wa barikun nur yabdu bima'ani ahmad. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Cakep. Alhamdulillah. Tepuk tangan, mudah-mudahan ke ahli sorga semuanya. Amin. Kita doain biar ke sorga semuanya, sama beduk-beduknya. Baik lagi. Maka siapa tahu ternyata kerja keras kita malam hari ini, seluruh para donatur, baik yang donatur harta maupun tenaga, yang donatur waktu, semuanya tercatat sebagai orang-orang yang sayang terhadap yatim. Amin. Ya Rabbal. Udah enak. Begitu aja udah. Kita mah udah begini aja nih. Kalau ada acara kumpul bareng. Amin ya Rabbal. Ngaji jangan ditinggalin. Amin Pak. Saya sering ngomong, kalau ibu-ibu nggak usah diomongin dah. Yang namanya ngaji, ibu-ibu memang tiap hari juga mau ngaji. Betul apa betul? Orang dia mengaji waktunya bebas sih, cuma dari dia aja. Benar Bu ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai seminggu harinya mah ada. Nggak tahu orangnya. Dia mah pantas Pak. Di mana-mana pengajian ibu-ibu ramai itu pantas. Lantaran sebelum ngajinya ngaji jam 8
8, jam setengah 7 udah ada yang hidupin speaker, manggil teman-teman yang masih di rumah. Betul apa betul? Ibu-ibu tuh luar biasa, dia masalahwatannya bisa ambil absensi. Betul? Ibu-ibu sekalian, ijah buruan ijah. Hari ini sengajian si Imas, sampar si Imas. Janganlah kita lupakan popati mas sekalian sampai lewat. Karena itu kewajiban. Betul apa betul? Ibu pernah dengar di masjid, di musola pengajian bapak-bapak ada yang sholatan begini, bapak-bapak sekalian malam ini pengajian. Ada apa enggak bu? Makanya sepi pengajiannya. Nggak ada yang ngajakin. Betul. Saya sering ngomong, Pak, yang namanya ngaji itu fardu ain, nggak bisa diwakilin. Saya sering ngomong ketika saya di tausiah di atas panggung kepada jamaah, jangan tinggalin pengajian, karena tempat yang paling mulia yang pernah Allah hadirkan di alam dunia adalah pengajian. Hikmah pertamanya, takut kita minggu ini nggak ada umur. Kalau ada ngajinya, ada ganjaran banyak yang didapat, ada dosa yang terhapus. Amin Pak. Amin. Istighfar kita di rumah belum tentu keterima, karena istighfar cuma di mulut. Kadang-kadang hati sama otak melayang kemana-mana, apalagi istighfar orang yang punya angsuran. Tanggal 5 jatuh tempo, tanggal 3 duit belum kumpul, istighfarnya juga beda. Astagfirullah, udah tanggal 3 lagi aja. Astagfirullah, mana duitnya belum kumpul. Betul apa betul? Tapi Rasul berani menjamin, man yataqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtuwa. Man intaqala, siapa orang yang memindahkan dirinya, man intaqala liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, ghufira lahu, dia ampuni baginya dosa-dosanya, qabla ayah tua, sebelum kaki kanannya melangkah ke depan rumahnya. Alhamdulillah, belum nyampe dosa udah dihapus. Orang ngaji mah, saya suka kecapean Kiai kalau di pengajian tidur baik, ngantuk. Saya jawab malam hari ini Pak, iya, ada yang suka ngajian dulu mulu, ada. Bagus. Aku soyi. Pak, mohon maaf, saking mulianya orang yang ngaji, ibu juga sama harus dengerin. Saking mulianya orang yang ngaji, walaupun tidur, yang namanya ganjaran ngaji mah, yang tidur sama yang ngedengerin ganjarannya sama. Hidup Abu Soyib. Iya dong, sama Kiai, sama. Kata yang orang tidur, besok mau gua tidur aja lah. Ganjaran sama ini sama Pak, dipastikan sama. Riwayat ini disampaikan oleh malaikat Jibril ketika Jibril hadir di tengah-tengah orang yang sedang ngaji. Di majelis itu lebih banyak orang yang tidur daripada yang ngedengerin pengajian. Maka Jibril laporan kepada Allah, ya Rabb, bagaimana ini majelis? Majelis mana? Cisoka Regensi. Cisoka ini Regensi. Emang kenapa? Jamaahnya molor semua. Yang dengerin cuma 2, satu cacat, satunya tiang. Allah. Ganjarannya gimana ya Rob? Ganjarannya, pahalanya bagaimana? Demi kemuliaan yang telah aku sampaikan atas derajat yang diterima oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ganjarannya samain, ratain. Kalau yang dengerin 100, yang tidur juga kasih 100. Amin tuh. Iya. Cuma begini Pak, begini. Ganjaran tetap sama, statusnya tetap berbeda.
Begini. Kalau ada orang regensi, perumahan regensi mau hajatan, ngundang orang banyak, pan belanjanya juga harus banyak. Dia harus nyediain buah-buahan, belilah dia jeruk, nggak mungkin sekilo, beli grupnya sekeranjang, belinya ke pasar anyar, beli sekeranjang di pasar anyar. Pertanyaannya, itu jeruk di keranjang diperiksain dulu apa enggak? Enggak. Begitu dibeli sekeranjang harganya 500.000, dibawa pulang ke rumah harganya sama, dibawa pulang ke rumah, begitu dibuka yang bener ada, yang busuk juga ada. Betul apa betul? Maka begitu dengan orang yang di pengajian, mau yang tidur, mau yang dengerin, ganjarannya sama. Seperti jeruk 500.000, sama harganya, statusnya berbeda. Kalau yang dengerin makanya jeruk bener, kalau yang tidur baik makanya jeruk begitu. Saya tanya, itu sekeranjang harganya sama apa beda? Statusnya beda. Begitu bisa, buset, banyak yang busuk. Harganya sama, statusnya berbeda. Yang dengerin mah kayak jeruk bener, yang tidur abae mah di majlis taklim kayak jeruk. Jadi kalau bapak berniat mau tidur, terserah. Berarti memposisikan diri jadi jeruk, walaupun harganya simpel. Pikirin dah sama Pak Eko. Harganya sama, sekali mesti berbeda. Jangan pengen sama, enak di lu, nggak enak di gua. Betul apa betul? Jangan tinggalin majelis taklim, takut minggu ini nggak ada umur. Siapa yang berani jamin di sini umur kita akan hidup sampai besok hari? Nggak ada. Betul apa betul? Hebatnya orang hadir di majelis ilmu, sebelum dia datang pun dosanya sudah dihapus. Datang dia duduk di majelis ilmu, ngedengerin atau nggak ngedengerin, paham atau nggak paham, tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini Pak, dari sekian ini yang banyak dengerin saya ceramah, nggak bakal mungkin ada semua ini jadi penceramah, nggak mungkin. Kalau semua dengerin ceramah saya jadi penceramah, tekor gua nggak ada yang ngundang lagi. Betul. Kalau semua yang hadir di majelis ilmu semuanya jadi ustadzah, siapa yang mau dengerin? Betul. Ada bagiannya, udah biarin, jangan dengerin yang ngajar. Bukan itu yang dinilai. Tapi yang dinilai adalah maunya dia berangkat dan duduk di majelis ilmu. Itu yang benar. Karena Rasul berkali-kali menyampaikan, utlubul ilmah, carilah oleh kalian ilmu. Hei, yang namanya nyari kadang ketemu, kadang enggak. Namanya nyari, bisa ketemu, bisa enggak. Maka nggak bakal bisa semuanya, enggak. Karena itu bukan jadi tujuan. Tujuannya adalah Rasul apa ini? Karena tujuannya Rasul hanya nyuruh kita untuk nyari ilmu, insya begitu Pak.